Hari ini kegiatannya apa aja nih? Oh maaf, dengan Bapak siapa dulu? Saya Yadi Kusmayadi, saya selaku Sekretaris Umum Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat. Ya. Kegiatan agenda hari ini apa aja nih, Mbak? Hari ini atas petunjuk dari Ibu Ketua Umum, Ibu Yulia, bahwa kita di sini mensikapi adanya kegaduhan pasca diterbitkannya surat keputusan dari Kementerian PUPR nomor 1410 tentang asosiasi yang terakreditasi. Ini menimbulkan polemik di daerah, di lapangan. Tentunya kita sebagai pelaku usaha jasa konstruksi, anggota kita di daerah baik di profesi maupun badan usaha banyak yang gaduh, yang banyak yang galau karena menyangkut ada yang mengatakan SBU-nya tidak berlaku, ada juga yang mengatakan asosiasinya dibekukan. Nah, itu kita ingin mengklarifikasi bahwa informasi itu menyesatkan, cenderung salah. Karena keputusan Kementerian PUPR ini tidak serta-merta berlaku hari ini. Nah, tentunya ini harus ada teknis selanjutnya. Di antaranya harus mendirikan LSBU atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Harus ada mendirikan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Adapun asosiasi yang dinyatakan lolos oleh Kementerian PUPR, lolos akreditasi, itu hanya berhak untuk mencalonkan sebagai pengurus LPJK yang akan diseleksi. Kenapa? Karena kepengurusan LPJK ini akan berakhir di bulan Desember tahun 2020. Itulah harus diisi. Nah, sementara asosiasi yang tidak lolos akreditasi pun masih memiliki kesempatan. Pertama, kesempatan di masa sanggah. Kalau ada yang keberatan karena dinyatakan tidak lolos, yaitu kurang lebih 2 minggu sejak keputusan dikeluarkan. Kalaupun dinyatakan masih tidak lolos di masa sanggah, ada pendaftaran akreditasi tahap selanjutnya, yaitu nanti pada bulan Januari. Jadi kalau asosiasi yang tidak lolos di saat sekarang boleh mengajukan pendaftaran lagi. Nah, kita di Perkumpulan Masyarakat Jasa Konstruksi Jawa Barat ini tadi kita bersepakat akan mendorong kepada LPJK Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi, memberikan surat dalam bentuk apapun itu, surat edaran ke daerah, terutama ke dinas-dinas terkait di kabupaten kota, bahwa wacana ataupun ada isu SBU dibekukan atau SBU tidak berlaku itu salah. SBU itu berlaku sampai masa habis sesuai dengan tertera di SBU-nya. Yang kedua, bahwa asosiasi yang tidak terakreditasi tidak dibekukan, boleh beroperasi, gitu kan, karena belum ada LSBU sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, barangkali gitu. Jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan asosiasi baik jasa konstruksi, badan usaha maupun profesi. Kita tadi bersepakat akan mengklarifikasi isu-isu yang menyesatkan tadi. Ada beberapa elemen masyarakat ataupun bahkan mungkin ada dinas yang memberikan statement yang menurut saya tidak tepat. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan resume atau kesimpulan dari rapat ini. Tambahannya Pak, dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap asosiasi seperti apa Pak? Mengenai dampak dari pandemi COVID-19 itu sangat besar. Kami selaku pimpinan asosiasi banyak keluhan dari anggota kita, dari badan usaha binaan kita. Pertama, mengenai banyaknya pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dipending. Bahkan ada yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, sudah selesai, tapi pembayaran dari pihak owner, dari pihak pemerintah yang ditunda karena anggarannya tersedot untuk penanganan COVID. Dampaknya sangat besar. Sehingga jujur banyak anggota kita yang kolap. Sebetulnya sebelum usai
pandemi ini kita disibukkan dengan harus mempersiapkan diri ikut seleksi akreditasi asosiasi, di mana di dalam akreditasi persyaratannya juga cukup berat. Harus ada akuntan publik, harus ada BPJS Ketenagakerjaan, yang mana itu kan mengandung biaya. Otomatis lah ini akan menjadi beban buat kami selaku pelaku usaha jasa konstruksi. Mewakili para jasa konstruksi, Pak, harapan para jasa konstruksi kepada pemerintah seperti apa? Harapan kita begini. Pertama, mengenai antisipasi dan mengatasi masalah COVID. Saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki kepastian dalam penanganan di dalam mengatasi COVID ini. Tidak seperti kemarin dibuka kemudian ditutup kembali. Ini kan berdampak. Jadi ada kepastian dan ada schedule yang jelas. Kemudian mengenai apa yang menyangkut dunia konstruksi, ya seyogianya lah, urusan dunia konstruksi anggarannya jangan semuanya dipakai untuk kepentingan COVID. Kasihan juga lah para pelaku usaha jasa konstruksi, mereka modal kecil. Bayangin kalau mereka sudah bekerja, sudah menyelesaikan pekerjaannya, ternyata pembayarannya terpending gitu kan, karena alasan dan anggarannya dialihkan ke COVID. Ini kan tidak adil. Mereka harus diperhatikan, sementara mereka juga harus menanggung beban bunga bank, harus membayar para pekerja. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Untuk kedepannya bagaimana, jangan sampai ada korban-korban yang menyangkut masalah usaha jasa konstruksi menjadi korban pelaku usaha. Kasihan mereka modalnya kecil, belum terbayar oleh pemerintah kan, gitu, karena dialokasikan. Itu sangat berat. Oke, barangkali ada yang tambahan mungkin dari Bapak terakhir? Ya, tambahan begini, saya berharap untuk karena ini menyangkut masih dalam wacana akreditasi asosiasi, saya bertitip pesan kepada Kementerian PUPR di dalam rangka menyeleksi asosiasi ini harus terbuka, transparan dan profesional. Jangan sampai menimbulkan polemik, adanya asosiasi yang merasa dianaktirikan, adanya asosiasi yang tidak diakomodir, yang lolos hanya asosiasi besar aja. Ini juga tidak adil. Kita dulu sudah bersepakat dengan munculnya, diberikan kesempatannya pasca reformasi asosiasi berkembang. Tujuan pemerintah bagus, baik, yaitu ingin membina supaya asosiasi lebih profesional. Tetapi jangan pula menutup keran asosiasi kelas menengah ke bawah ini tertutup, hanya asosiasi besar aja yang dianggap lolos. Ini tidak adil, karena masing-masing punya hak untuk berkarya, berorganisasi gitu kan. Nah, supaya menghindari adanya monopoli. Kalau terjadi lagi monopoli seperti halnya zaman dulu, ini akan memberatkan masyarakat pelaku jasa konstruksi, akan bebannya lebih besar. Saya setuju, saya sepakat kalau pemerintah melalui Kementerian PUPR ada rencana membina asosiasi supaya lebih profesional. Saya setuju itu. Tetapi jangan pula ada keberpihakan seolah-olah hanya asosiasi kelas besar aja yang diperhatikan, yang diloloskan. Barangkali itu aja pesan saya dari. Oke, siapa? Terima kasih. Nanti diedit lagi.